Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Firza Fauziah, NPM 210108008. Di sini saya akan menjabarkan materi yang berjudul Sistem Ekskresi pada Ginjal dan Proses Pembentukan Urin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi dasar. Yang pertama, ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal yang merupakan organ utama pada sistem ekskresi yang berada di rongga perut bagian belakang dan berada pada kedua sisi tulang belakang manusia. Selanjutnya yaitu struktur dari ginjal. Yang pertama, korteks. Korteks merupakan bagian ginjal yang paling luar. Bagian ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam ginjal. Lalu di ginjal juga ada medula. Medula ini merupakan jaringan halus yang terdapat di dalam ginjal. Selanjutnya, pelvis ginjal. Pelvis ginjal merupakan bagian ginjal yang terletak di lapisan paling dalam. Berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih. Lalu juga ada ureter yang berfungsi sebagai saluran keluarnya urin menuju kandung kemih. Nah, fungsi dari ginjal sendiri yaitu tempat pembentukan urin dan juga penyaringan darah. Itulah kenapa di dalam ginjal terdapat arteri ginjal dan vena ginjal. Setelah melihat bagian-bagian ginjal yang sebelumnya, bagian yang paling penting dari ginjal adalah nefron. Setiap ginjal memiliki sekitar 1 juta nefron dan masing-masing memiliki struktur internalnya sendiri. Kemudian, bagian yang pertama yaitu glomerulus. Glomerulus merupakan kumpulan dari pembuluh darah lalu dilapisi oleh kapsul Bowman. Keduanya juga dikenal sebagai badan Malpighi. Selanjutnya, di dalam nefron terdiri dari beberapa saluran atau tubulus. Yang pertama, tubulus contortus proximal. Kedua, lengkung Henle yang berbentuk seperti U. Yang ketiga, ada tubulus contortus distal. Dan yang keempat, ada tubulus collectivus. Lalu, di sini saya akan membahas tentang mekanisme pembentukan urin yang terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, filtrasi atau penyaringan darah. Proses filtrasi terjadi dalam glomerulus dan terjadilah proses penyaringan darah di mana molekul dan zat yang masih digunakan tubuh akan dikembalikan ke dalam darah. Contohnya, darah itu sendiri, mikromolekul seperti protein dan karbohidrat. Lalu, zat sisanya akan membentuk urin primer yang mengandung air, urea, amonia, glukosa, asam amino, natrium, dan garam mineral. Selanjutnya, urin primer masuk ke tahap kedua yaitu reabsorpsi, di mana proses terjadinya di dalam tubulus proksimal sampai lengkung Henle. Reabsorpsi adalah penyaringan kembali zat-zat yang masih dapat digunakan oleh tubuh. Contoh zat-zat yang dapat digunakan oleh tubuh dalam tahap ini adalah asam amino dan glukosa. Hasil tahapan proses ini adalah urin sekunder yang mengandung air, urea, amonia, natrium, dan garam mineral. Tahapan selanjutnya yaitu augmentasi, terjadi di tubulus distal. Augmentasi yaitu penambahan zat-zat yang tidak dibutuhkan dalam tubuh. Contohnya, ion-ion berlebihan dalam tubuh, vitamin yang tidak bisa diserap tubuh, juga sisa-sisa obat-obatan yang tidak dibutuhkan dalam tubuh. Sehingga hasil dari augmentasi ini adalah urin sesungguhnya. Lalu, urin sesungguhnya akan dikumpulkan di tubulus collectivus. Proses pengeluaran urin. Setelah urin sesungguhnya dibentuk di dalam ginjal, selanjutnya urin dibawa oleh ureter
ke kandung kemih atau vesika urinaria. Setelah kandung kemih itu penuh, urin lalu keluar tubuh manusia melalui uretra. Faktor yang mempengaruhi urin. Yang pertama, faktor eksternal, yaitu suhu lingkungan. Saat cuaca dingin, orang lebih sering untuk ingin mengeluarkan urin. Hal ini disebabkan oleh air yang terdapat dalam darah lebih banyak menuju ginjal sehingga produksi urin lebih banyak. Lalu, konsumsi garam. Orang yang banyak mengkonsumsi garam lebih banyak mengeluarkan urin dari tubuh. Kadar garam yang tinggi dalam darah menyebabkan ginjal memproduksi garam mineral yang lebih banyak sehingga produksi urin meningkat. Lalu selanjutnya, jumlah air yang diminum. Orang yang banyak minum akan menyebabkan urin yang dikeluarkan lebih banyak dari dalam tubuh. Lalu B. Faktor internal. Yang pertama, hormon antidiuretik atau ADH. Hormon ADH menjadi faktor internal utama yang berperan dalam menentukan jumlah pengeluaran urin yang dikeluarkan tubuh. Jika darah yang akan disaring banyak mengandung air, maka hormon ADH yang disekresikan ke dalam ginjal semakin sedikit. Penyerapan air akan semakin sedikit pula. Akibatnya, produksi urin yang terbentuk menjadi banyak dan cepat memenuhi kantong kemih. 2. Hormon insulin. Penyakit kencing manis atau diabetes disebabkan oleh kekurangan hormon insulin dalam darah. Kadar hormon insulin yang rendah menyebabkan produksi urin meningkat, sehingga penderita sering mengeluarkan urin. Lalu yang ketiga, kondisi psikologis. Tekanan darah akan meningkat bila seorang sedang mengalami gejolak emosi yang tinggi. Hal ini menyebabkan darah lebih banyak untuk segera disaring. Begitu pula gangguan psikologis stres yang berpengaruh terhadap kontraksi dan tekanan pada katup kantung kemih. Ini akan mendorong orang untuk buang air kecil lebih sering. Demikianlah video yang telah saya buat. Apabila terdapat kesalahan kata, saya minta maaf, dan kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.